Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang barokah, panjang umur yang barokah, sehat yang barokah, dan rejeki yang barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan pakaian lusuh dan usang, karena beliau baru saja pulang dari berperang. Begitulah awal pembukaan ceramah Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur di hadapan santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Mukhlasin. Selanjutnya, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menuturkan bahwa tugas-tugas para pewaris Nabi salah satunya adalah berani lelah. Bagaimanakah lengkap ceramah dari Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur? Tonton dan saksikan saja video ceramah Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insana 'allamahul bayan Allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anbiya' wa ala alihi wa ashabihi nujaba, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah yang hadir atau yang tidak bisa hadir, para kiai, para ulama, keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Mukhlisun yang saya hormati, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kodim atau yang mewakili, para hadirin, para muhibbin, semoga diberikan kesehatan semua, diberikan keberkahan, diberikan panjang umur yang barokah, akhir hidup husnul khatimah. Pertama, kami ingin menyampaikan di dalam satu hadis diriwayatkan di dalam kitab Hayatus Sahabah. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari peperangan. Beliau langsung ke masjid untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Sudah menjadi kelaziman Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, sunnah Rasulullah, setiap kundur pulang dari pepergian selalu mendatangi masjid
menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah mendatangi rumah putrinya Fatimah. Baru kemudian rumah istri-istrinya. Itu urutan setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari pepergian. Begitu bertemu dengan Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah menangis. Melihat baginda Nabi raut mukanya pucat, kelelahan, bajunya usang. Orang Jawa menyebut amoh. Melihat itu Siti Fatimah menangis. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini ditugaskan oleh Allah membawa agama, di mana agama ini akan masuk ke semua rumah-rumah di muka bumi ini. Rumah yang terbuat dari bulu domba, rumah yang terbuat dari bulu onta, rumah yang terbuat dari bulu kambing. Agama ini yang saya bawa akan masuk ke sana. Kalau mereka menerima apa yang saya bawa, maka mulia, izan. Kalau mereka menentang, merintangi, mengintimidasi apa yang saya bawa, zullan, menjadi hina. Yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lelah, raut mukanya pucat, bajunya lusuh usang demi dakwah agama, demi membawa izzul Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan segenap umat Islam, dan untuk menata dunia. Maka di antara pewaris penerus estafet baginda Rasulullah tentunya adalah para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan para ulama, termasuk para kiai, termasuk di dalamnya Kiai Haji Mukhlisun, membawa, melestarikan apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, untuk menyebarkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai nubuah, kehidupan cara Nabi, berakhlak cara Nabi, berbusana cara Nabi, ekonomi cara Nabi, damai, apa yang telah dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pokok pertama sebagai kiai, sebagai ulama ialah siap lelah. Itu pokok. Jangan berharap menjadi kiai kalau tidak mau lelah. Kiai harus lelah. Fa'idha faroghta fansot. Apabila selesai tugas, lelah lagi, ada tugas lagi. Fa'idha faroghta fansot. Ada selesai lagi, ada lagi
capek lagi. Fa idza faraghta fansab, tugas selesai, muncul lagi pekerjaan, fansab, lelah lagi. Itulah Nabi Muhammad, itulah penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama menjadi ulama tugasnya ialah lelah. Nah, lelah inilah yang membawa keberkahan. Karena al-ajru ala qadri ta'ab. Semakin besar kelelahan kita beribadah, semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar pengorbanan kita, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalam tipologi-tipologi yang tidak baik, itu selalu tidak mau lelah. Misalnya orang hipokrit, orang munafik, digambarkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia mau sholat tapi malas, mau sholat tapi malas, atau akhirnya tidak sholat. Maka sampai ada orang senang tahajud gak mau subuh. Ada orang tuh semangat tahajud gak sholat subuh. Ada orang tuh senang sujud syukur. Sujud syukur tuh sering dia. Begitu ada nikmat sujud syukur, tapi tidak pernah sholat 5 waktu. Coba sujud syukur. Begitu ada nikmat syukur, tapi tidak mau sholat 5 waktu. Ini orang tidak bisa dibenarkan oleh agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tugas penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama, para kiai, para pendakwah. Di dalam Al-Quran itu kata dakwah itu terdapat 6 kali. Kata dakwah itu ada 6 kali dalam Al-Quran. Di antaranya ada dakwatul haq. Dakwatul haq, dakwah yang benar. Ajakan Allah yang maha benar. Saya pernah melihat kitab berjudul Dakwatul Haq. Kalau ingat saya, lebih dari 100 jilid kitab ini. Saya lihatnya di perpustakaan Yala. Saya pernah lihat dan saya baca sedikit-sedikit ketika di perpustakaan Yala, Thailand ya. Ada kitab berjudul Dakwatul Haq, saya lihat serinya 120 jilid atau berapa itu. Tebel-tebel itu pengalaman orang-orang berdakwah dikumpulkan dalam bentuk kitab. Kalau bisa, waktu itu saya beli waktu itu di Thailand, tapi tidak bisa itu karena perpustakaan. Maka kalau bisa ada kopinya, karena itu adalah bekal-bekal dakwah yang telah dibukukan, dikitabkan. Di samping kita punya pegangan dakwah yang lain, kitab-kitab dakwah, ada Riyadhus Shalihin, ada Hayatus Sahabah, ada Fadailul Amal. Ada lagi yang perlu kita baca adalah Al-Majjarur Rabih fi Sawabil Amalis Salih, karya Ad-Damyati dan sebagainya. Syu'abul Iman lil Baihaqi dan sebagainya. Ternyata dakwah itu ada Al-Quran, da'iyallah, ada da'iyan ilallah. Da'iyallah itu disebut 2 kali dalam Al-Quran. Orang yang berdakwah yang telah dilegalkan Allah. Orang berdakwah mendapatkan legalitas dari Allah. Tentunya orang berilmu,
Kalau ada orang dakwah belum bisa mengamalkan sendiri, dia menyuruh baik, tapi dia sendiri belum bisa baik, tentunya mendapatkan teguran dalam Al-Quran. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Saudara memerintahkan baik, tapi lupa diri saudara sendiri. Tapi Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya ini sebetulnya dua perkara. Memerintahkan baik itu tetap baik. Cuma salahnya dia belum bisa melakukan baik. Tapi perintah baiknya tetap baik. Itu Ar-Razi. Karena kalau orang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus konsekuen dulu, tidak ada orang pidato. Mana di antara kita ustadz yang konsekuen? Pasti ada kekurangannya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, itu kalau tafsir Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib Lir-Razi, perintah baik tetap baik, tapi tidak konsekuen itu perkara lain, itu salah. Cuma perintahnya baik tetap baik. Maka kalau ada orang memerintahkan baik kepada kita, kita terima. Meskipun dia sendiri belum baik. Itu penting sekali. Nah, da'iyallah. Kemudian ada da'iyan ilallah. Orang yang berdakwah menuju Allah. Da'iyallah 2 kali, da'iyan ilallah 1 kali. Ternyata yang paling penting kedua setelah menanamkan bahwa orang alim, kiai, ulama berdakwah itu tidak bisa terhindar dari capek. Yang kedua adalah potensi ilmu dan keberanian. Harus ada potensi ilmu dan keberanian yang bijaksana. Ada tanda kutip, ada keberanian yang tidak bijaksana. Teroris itu berani tapi tidak bijaksana. Dolim, radikal itu berani tapi tidak dibenarkan agama. Teroris berani tidak dibenarkan agama. Yang benar adalah berani dengan kearifan, berani dengan bijaksana, itu dibenarkan oleh agama. Ada sebuah kitab berjudul Al-Wafa bi Ahbarin Nisa, karya orang Lucknow, Dr. Muhammad Akram An-Nadwi. Judul kitabnya Al-Wafa bi Ahbarin Nisa, kumpulan tokoh-tokoh ahli hadis wanita di dunia. Jadi ahli hadis di dunia yang wanita-wanita. Tapi sayang ya, apunten Pak Wakil Bupati, kitab sebesar itu 43 jilid, kok gak ada Indonesianya? Tokoh-tokoh ahli hadis wanita dikumpulkan sejak zaman Nabi SAW sampai abad sekarang, dikumpulkan oleh pemikir Islam produktif, ulama besar India, Dr. Muhammad Akram An-Nadwi, 43 jilid. Siapa di antara mereka? Ada wanita ulama namanya Tibun Nisa. Siapakah Tibun Nisa? Ini penting sekali di kalangan tabligh. Tibun Nisa ini seorang wanita ahli hadis dunia, murid langsung dari Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Namanya siapa?
tibun nisa, minyak wanginya wanita. Siapa ini orang? Ini orang adalah istri Abul Hasan An-Nadwi, tokoh ulama dunia yang mendapatkan juara 1 menulis sirah Nabi. Ada sirah Nabawi karya Abul Hasan Ali An-Nadwi yang menulis buku Madza Khasiral Alam bin Khitatil Muslimin, kerugian dunia akibat kemerosotan umat Islam dan sebagainya. Itu istrinya namanya Tibun Nisa. Itu beat langsung, murid langsung Syekh Abul Hasan, Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Bagaimana beliau? Ini wanita yang luar biasa, khusyuknya, disiplin waktunya, sholatnya, ibadahnya, dan mohon maaf, dalam catatan hidupnya dia bersih, tidak pernah menggunjing manusia, apalagi menghujat manusia. Tak pernah. Ini istrinya siapa? Abul Hasan Ali An-Nadwi. Kemudian saya baca lagi di situ, karena itu 43 jilid. Saya baca tentang wanita tersebut. Ternyata beliau meriwayatkan hadis dari suaminya sendiri. Luar biasa ini. Dari istri dapat hadis dari suaminya sendiri. Ini kan jarang. Dan sanadnya dari suaminya sendiri. Abul Hasan Ali An-Nadwi. Hadisnya apa? Hadis sabda Rasulullah SAW, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kenapa tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti butuh ilmu, butuh keberanian yang bijaksana. Hamba Allah akan ditanya kenapa tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma untungnya Rasulullah SAW bersabda, besok kalau ditanya untuk level lemah seperti kita, level lemah seperti kita ini, itu akan dituntun hujjah oleh Allah. Kita mengatakan wasiqtu bika, ya Allah, kami percaya dengan Engkau ya Allah, tapi wa fariqtu minan nas, cuma saya takut. Nah ini hujjah, coba level yang rendah. Jadi besok di depan Allah, hujjah kita apa? Kalau tidak berani dengan resiko yang berat, maka kita, ya Allah, saya percaya dengan pelindunganmu, saya percaya dengan proteksimu, tetapi saya takut. Berarti memang takut itu diampuni, dianggap wajar. Ada orang takut, itu dianggap wajar. Apalagi di akhir zaman yang penuh fitnah ini, amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat-sangat hati-hati. Karena apa? Sebagai contoh sederhana, saya ini pernah dilabrak seorang wanita. Ini cerita, ini ilustrasi ini ya. Ada wanita, Pak Wakil Bupati, wanita ini datang ke rumah saya marah-marah. Kiai, saya mau lapor. Suami saya ini punya istri baru. Katanya sudah mohon izin pada panjenengan dan malah diberi doa supaya bisa poligami. Ini orang, saya tidak kenal ini orang. Mohon maaf Bu, kata siapa Bu? Kata suami saya sendiri. Suami saya bilang, saya poligami ini
Sudah ketemu Kiai Qayyum, malah dikasih doa supaya bisa poligami. Loh, kok tahu saya dikasih doa? Saya bawa Kiai doanya. Doa catatan dari suami saya, dari penjenengan. Coba kasihkan saya Bu doanya. Tak lihat. Ternyata ini doa istighosah. Ini bukan doa poligami nih, doa istighosah. Cuma istrinya dilapuri oleh suaminya, saya dikasih doa oleh Kiai Qayyum supaya bisa poligami. Padahal itu bukan doa poligami, doa istighosah. Oh, ini berarti kan menghadapi sesuatu itu juga banyak fitnah, ya kan? Juga banyak fitnah. Ada lagi, ini karena amar ma'ruf nahi munkar itu Masya Allah. Penting sekali kita harus pakai taktik, pakai cara yang baik. Ada kitab Tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya An-Naisaburi. Ini sebetulnya tafsir ringkasan dari Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, dan balaghahnya dari Al-Kasyaf Az-Zamasari. Di situ diceritakan tentang kecerdasan Abu Hanifah. Suatu ketika ada pencuri, Pak. Ada pencuri. Pencuri di rumah orang, ketahuan sama pemilik rumah. Pencurinya ketahuan. Dia mengambil barang, tapi ketahuan sama yang punya rumah. Supaya yang punya rumah ini tidak cerita ke orang-orang, pencurinya ini agak pinter ngaji. Hati-hati nih, pencuri kalau pinter ngaji lebih berbahaya. Pencurinya ini berkata kepada yang punya rumah, Pak, kan barang kamu saya ambil. Jangan sekali-kali melaporkan kalau pencurinya saya. Sekarang Bapak bersumpah. Saya ancam Bapak. Bapak sumpah. Demi Allah. Manut yang punya rumah. Demi Allah. Karena diancam. Jika saya melaporkan pencuri ini, maka saya cerai istri saya 3 cerai. Masya Allah. Kok tahu fikih loh pencurinya? Pencurinya kok tahu fikih? Akhirnya yang punya rumah bersumpah, demi Allah, jika saya melaporkan bapak ini yang mencuri, maka sekaligus otomatis istri saya cerai, talak bain, talak total, 3 habis. Akhirnya bingung, orang yang bingung. Akhirnya lapor pada Abu Hanifah. Abu Hanifah tanya, lah kamu kenal pencurinya? Kenal. Tapi saya tidak bisa bercerita namanya. Karena saya sudah disumpah dan saya sudah bersumpah kalau menceritakan sekaligus istri saya cerai 3. Kata Abu Hanifah, sudah gini aja, kamu kenal dan orangnya sholat. Oh sholat, Jumatan juga sholat. Pencurinya juga ikut Jumatan. Ya kalau begitu gini aja. Sudah nanti tunggu hari Jumat. Hari Jumat, orangnya biasanya ikut Jumatan. Ikut. Tapi gak menyebutkan nama kan. Ikut Jumatan. Ya sudah. Nanti setelah selesai Jumat, saya di luar bersama kamu, di luar bersama saya, di luar masjid selesai Jumat. Nanti akan saya suruh keluar satu-satu. Dan pertanyaan saya, kata Abu Hanifah, ini pencuri? Kalau enggak, kamu bilang enggak. Kalau pas dia, kamu diam. Nah, ini cerdasnya. Ini ilmunya Pak Polisi ini ya.
supaya tidak menunjukkan nama. Ini kan yang penting. Akhirnya sampailah di hari Jumat dan disuruh keluar satu persatu. Satu keluar, ini pencurinya, oh bukan Abu Hanifah. Satu lagi, ini pencurinya, bukan. Terus sampai pada orangnya, ini pencurinya. Dia diam. Kan tidak menunjukkan. Kan diam. Akhirnya ditangkap. Berarti kamu ini pencurinya. Orangnya diam. Tidak menunjukkan namanya. Berarti kamu ya. Betul Abu Hanifah, saya pencurinya. Akhirnya dikembalikan barangnya. Ini penting sekali. Dakwah itu juga pakai kecerdasan. Dakwah pakai kecerdasan, potensi ilmu dan keberanian yang bijaksana. Jangan hanya berani, tidak bijaksana. Contoh, berani tidak bijaksana. Ada orang sholat, ya namanya orang awam ya, baca Qur'annya agak sedikit kurang sempurna, asal tidak merusak maknanya, dan dia memang awam sekali, dan adanya hanya itu, maka kita jangan mencacinya, jangan terus kita rendahkan, jangan. Berikan waktu dia belajar. Karena bagaimanapun umat Islam ini tetap masih banyak awamnya. Bagaimanapun kita sadari lebih banyak awamnya. Saya pernah bertemu orang awam berkali-kali. Ada laporan ke saya, seorang khotib Jumat, khutbah pertama selesai, khutbah kedua, kertas doanya lupa tinggal di rumah. Akhirnya khotib ini pamitan pada jamaah. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kami pamit sebentar mau ngambil kertas saya. Hanya pulang ke rumah dulu. Jadi Jumatannya berseri. Ini kan saking awamnya ya, saking apa? Awamnya. Masih ada Pak di Jawa itu, masih ada. Nah, dibutuhkan kecerdasan. Maka di Nisa itu wanita muridnya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, ternyata suaminya itu siapa? Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi yang menulis biografi Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Jadi orang besar itu, ulama besar. Sudah berapa itu? 2 ya. Ketiga, seorang kiai, seorang ulama, pewaris Nabi, pendakwah, pentabligh harus pakai sopan santun, muru'ah. Ulama itu harus pakai tata krama. Sekarang yang dipikir itu tata usaha. Banyak mikirnya apa? Tata usaha, lupa tata krama. Saya baca dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, ada kan kitab fikih ya, diajarkan enggak Gus di sini? Bughyatul Mustarsidin itu kan fikih Yaman, fikih Yaman. Di situ ada orang yang dengan seorang ulama, dekat sekali, ta'alluq, sangat kumantil dengan seorang ulama besar. Suatu ketika dia meninggal dunia, anaknya bermimpi ketemu ayahnya. Kata ayahnya, anakku, saya dikubur, ditolong oleh guru saya, ulama ini, tokoh ulama besar ini menolong saya, mensyafaati saya. Sayangnya satu, dari kuburnya ulama ini yang menolong saya, itu asapnya
masuk ke kuburan saya. Karena ulama ini dulu perokok. Ini ada cerita begitu ya. Saya ini menirukan apa adanya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu ada kitabnya. Ini kitab diajarkan seluruh pondok pesantren Nahdlatul Ulama, insya Allah diajarkan kitab. Saya ini dapat syafaat dari ulama ini, malah menolong saya. Jadi itu juga ulama soleh. Sayangnya satu, asapnya dari kuburnya dia masih masuk ke kuburan saya. Karena dulunya ulama ini perokok. Berarti meskipun husnul khotimah, kalau perokok masih ada asapnya dalam kubur. Hati-hati ya. Meskipun apa husnul khotimah. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Ya Masya Allah ini, Masya Allah ya. Karena apa ini butuh muru'ah, prawiro. Apalagi kita ngaji menyampaikan sunnah, jangan sambil merokok. Di masjid jangan merokok. Upacara 17 Agustus jangan merokok. Di dalam kantor rapat jangan merokok. Ada bendera Indonesia Raya dikibarkan, jangan merokok. Tetap kita ini acara formal. Kata ulama rokok itu makruh, tapi ketika Al-Quran dibaca haram. Haram ketika Al-Quran dibaca. Ketika sholawat dibaca haram. Jangankan sholawat dan Al-Quran, ketika Indonesia Raya dinyanyikan, itu saja tidak boleh kita merokok. Ya kan? Karena itu tidak muru'ah, tidak prawiro, tidak santun, tidak sopan. Nah, ulama, kiai, para pendakwah harus pakai muru'ah. Ini kadang-kadang kan pas tablet itu bang, wah kelihatan oke. Tapi capek masuk warung rokokan lagi. Nah, ini sebetulnya ini makruh bukan itu. Apa ada kitabnya apa enggak itu kan? Tidak ada kitabnya itu makruh bukan itu. Tidak ada kitabnya ya. Jadi itu muru'ah. Muru'ah itu yang ketiga. Yang keempat, seorang ulama, seorang dai, pendakwah, pentabligh, generasi seperti Kiai Mukhlisun dan para ulama yang lain, apalagi kudama yang telah mendahului, itu jauh kesolihannya lebih teruji, keilmuannya juga lebih teruji, kesolihannya lebih teruji. Kalau Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi itu kalau tidak salah itu memang apakah segenerasi kakek saya ya mungkin, karena kakek saya di Mekah itu generasi Mbah Hashim dan Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Kristologi, Idharul Haq. Kemudian kitab ini yang dipakai oleh siapa itu dari India itu, Zakir Naik. Zakir Naik kan pakainya Idharul Haq. Kitab Kristologi itu yang menulis Rahmatullah Al-Hindi yang punya sekolahan Saulatiyah di Makkah. Itu teman kakek saya itu, seangkatan. Dan yang kalau Ibnu Taimiyah Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, itu karya Ibnu Taimiyah. Nah, jadi saya hitung, saya perkiraan itu memang seangkatan. Itu ulama dulu memang ulama harokah, ulama pergerakan, munculnya pergerakan di berbagai negara karena akibat perang dunia.
Akibat apa? Perang dunia. Maka yang keempat ini yang saya tekankan adalah ulama, pendakwah, kita para ustadz, para ahli tabligh harus punya sifat kezuhudan. Itu ajaran hayatus sahabah. Itu ajaran Maulana Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, Zakaria Al-Kandahlawi yang punya Fadailul Amal ya, punya Fadailul Amal. Nah, itu diajarkan. Kenapa kezuhudan itu penting? Karena dengan zuhud itu orang jujur. Apa zuhud itu harus miskin? Oh enggak. Orang kaya bisa zuhud. Kadang orang miskin malah enggak bisa zuhud, itu ada. Orang miskin yang tamak. Sementara yang kaya itu ahli sedekah. Jadi yang kaya bisa zuhud, yang miskin enggak bisa zuhud. Ini sama dengan orang, ada masjid dibangun, dia itu enggak nyumbang, cuma usul-usul tok. Usul. Tapi tidak nyumbang. Yang ketiga, ini yang lebih parah. Yang pertama nyumbang. Yang kedua, usul gak nyumbang. Yang ketiga, wis gak nyumbang, maidu. Nah ini lebih parah lagi. Ini yang lebih parah, yang gak nyumbang tapi apa? Maidu. Ini yang lebih parah lagi. Nah, oleh karena itu butuh kezuhudan. Butuh kezuhudan. Bagaimana kezuhudan? Ini penting sekali. Supaya kita amanah jujur. Karena para generasi umat Islam ini dengan berbagai SDM Pak Wakil Bupati. Ada di antara mereka kiai-kiai, santri-santrinya Kiai Mukhlisun, mungkin ada yang DPR, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang pejabat, ada yang pengusaha. Itu membutuhkan kezuhudan. Saya baca dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah karya Salim Asy-Syatiri. Ada ulama, ini penting sekali, ternyata bunyai dengan bunyai itu jangan banyak komunikasi. Kalau urusan duniawi jangan, karena itu membuat kecemburuan. Ada dua ulama besar kita, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Ar-Romli. Itu dua pendekar fikih dalam Islam pada zamannya. Sedunia menjadi rujukan dua orang itu. Dua ulama itu, Ar-Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Cuma bedanya kalau Syekh Ar-Romli itu kaya. Syekh Ibnu Hajar miskin. Suatu ketika Syekh Romli pulang haji bersama istrinya, anak-anaknya sekeluarga haji. Datang, istrinya ini memboking kolam renang, memboking kolam pemandian khusus wanita. Istrinya Syekh Romli, karena kaya bisa memboking tempat pemandian untuk perempuan muslimah. Tidak diduga-duga ada istrinya Ibnu Hajar ikut mau mandi di situ. Nah, ketemu, loh, ini istrinya Ibnu Hajar. Cuma yang booking itu siapa? Istrinya Syekh Romli. Ibnu Hajar itu artinya anaknya batu. Romli artinya pasir. Nah ini yang menjadi masalah. Romli itu artinya pasir. Ibnu Hajar, Hajar itu batu. Maka istrinya Syekh Romli ini nyindir. Batu kok kalah sama pasir. Nyindir ini. Batu kok kalah sama pasir. Akhirnya istrinya Ibnu Hajar ini tersinggung, pulang suaminya dikomplain, ini loh Pak, akibat
Hidup butuh BLT ya seperti ini. Ini akibatnya hidup butuh BLT ya seperti ini. Bantuan langsung telas ya seperti ini. Ini akibatnya. Masya Allah. Tapi ya ada apa? Saya dikritik, disindir, diremehkan oleh istrinya Syekh Romli. Katanya saya itu batu, kamu kan Ibnu Hajar, batu. Kok kalah dengan pasir? Yang booking itu Syekh Romli, istrinya. Kata Ibnu Hajar, tenang dulu, tenang. Ayo kamu saya ajak ke sumur. Sumur rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Lagunya Ahmad Albar itu. Rumah kita sendiri. Ayo kita ajak ke sumur rumah kita sendiri. Kemudian istrinya Ibnu Hajar diajak ke sumur. Beliau nimbang. Alangkah terkejutnya istrinya itu. Ternyata di dalam timbanya itu penuh dengan emas. Penuh dengan emas. Nah, kata Ibnu Hajar, kalau mau kaya saya bisa. Cuma saya nggak mau nunjukkan saya kaya. Bisa saya kaya. Apa tadi? Sumur ditimba ada emasnya. Cuma saya nggak mau. Akhirnya istrinya menyadari. Ternyata Ibnu Hajar itu bisa kaya. Cuma tidak mau. Bisa kaya. Tapi tidak mau. Jadi gimana? Yakni itu kezuhudan. Tapi orang kaya dibutuhkan untuk dakwah. Untuk dakwah Islam. Tapi dengan jiwa yang zuhud. Supaya tidak rakus duniawi. Supaya tetap berzakat. Supaya tetap berinfak. Inilah nomor 4. Orang berdakwah, ulama harus punya sifat apa? Zuhud. Itu keempat. Kelima, ulama, pendakwah, tabligh, kiai harus menghidupkan ilmu-ilmu sunnah. Al-Quran tentu dan ilmu-ilmu sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Ada gurunya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani punya guru namanya Mansur Ali Nasif dari Al-Azhar, Mesir, mengulis kitab At-Taj, sebuah kitab hadis, judulnya At-Taj, 5 jilid, At-Taj. Di situ saya baca ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr, selalu menulis hadis-hadis Nabi. Terus menulis hadis-hadis Nabi. Maka saya mohon santri-santri Kiai Mukhlisun, generasi pendakwah, generasi tabligh, jangan berhenti menulis-nulis ilmu-ilmu itu. Setiap suan ke kiai, jangan hanya didengarkan, bawa buku kecil tulis. Mau idonya kiai, suan ke ulama, tulis, rekam dengan baik. Karena apa? Allama bil qalam. Allah memberi ilmu dengan pena, tulis. Jangan selfie. Suan kiai kok selfie? Nulis ilmu, bukan selfie. Nulis ilmu. Allama bil qalam. Allah memberi ilmu dengan pena. Tulis ilmunya. Suan ke kiai, suan ke Lirboyo, suan ke Plosok, suan ke Sarang, ke Lasem, ke Kajen, ke Pondok Krapyak, ke Kiai Mukhlisun, kemana saja ke para ulama, tulis ilmunya. Ikut dengarkan ngajinya, tulis hikmah-hikmahnya. Supaya apa? Dapat ilmu. Ini penting sekali. Kenapa? Ada sahabat Nabi SAW selalu mencatat hadis.
Kemudian dia ditegur oleh orang Quraisy, kafir Quraisy. Hei Abdullah, kenapa kamu catat hadisnya Muhammad itu? Omongan Muhammad kamu catat semua. Muhammad itu kan orang biasa. Kadang bisa emosi, kadang bisa marah. Kalau pas marah, mungkin perkataannya tidak objektif, kata orang Quraisy. Akhirnya lapor pada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tetap tulis, tidak ada yang keluar dari mulut saya kecuali kebenaran. Yang keluar dari mulut Rasulullah SAW pasti kebenaran, pasti hikmah, pasti ilmu yang manfaat, pasti cahaya, pasti hidayah yang keluar dari famu Rasulullah SAW. Maka catat semua. Ada hadis dicatat. Saya baca. Ada orang nggak pakai ilmu. Kan Nabi kita mengajarkan kalau penyakit itu sebagian diobati dengan jinten ireng, habbah sauda, ya kan? Apa namanya? Habbah sauda, jinten ireng. Nah orangnya ini tidak bisa ngaji. Orangnya bacanya bukan habbah, hayyah sauda, ulo ireng. Ini terjadi. Akhirnya orang ini bukan minum jinten ireng, bukan pun mengkonsumsi jinten ireng, tapi malah mencari ulo ireng. Karena bacanya hayyah sauda. Ini terjadi. Akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia ini yang cerita Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed Madinah. Al-Mu'ammar masih hidup. Habib Zain ipar ya dengan Habib Umar bin Hafid. Iparnya Habib Umar bin Hafid. Jadi ilmu ditulis, cahaya nubuah ditulis, fatwa-fatwa ulama, bagaimana hikmah-hikmah dari Imam Ghazali, hikmah-hikmah dari Imam Syafi'i, hikmah-hikmah dari para sahabat, tulis semua. Dan insya Allah mempunyai makna-makna yang penting. Sampai kita ini alhamdulillah sekarang sudah terkumpul berbagai ensiklopedi untuk berdakwah. Jadi berbagai ensiklopedi, bekal-bekal dakwah. Ada kitab Nadratul Naim, Mausu'ah Nadratul Naim, tentang makarim akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi kitab-kitab yang lain, ada Syu'abul Iman dan Syarah Riyadus Shalihin sekarang sudah disyarah 25 jilid. Yaitu Kunuzu Riyadis Shalihin sampai 25 jilid. Pengkaji kitab Riyadus Shalihin. Dulunya cuma 4 jilid, Dalilul Falihin. Sekarang menjadi 25 jilid. Ini penting sekali supaya kita dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Itu yang kelima. Keenam, ulama, kiai, jamaah tabligh, ahli dakwah harus peka dengan propaganda mereka yang menjauhkan umat dari agama. Harus peka. Umat akan dijauhkan dari agama oleh mereka. Siapa yang mengatakan begini? Habib Umar bin Hafid dalam kitabnya At-Taujihat. Habib Umar bin Hafid itu punya kitab At-Taujihat. Beliau di situ saya baca karena saya mengajar kitab itu. Di situ beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang moralnya rendah di muka bumi ini di berbagai negara akan propaganda. Jauhkan telingamu dari hadis, jauhkan telingamu dari agama, jauhkan telingamu dari cahaya kenabian, jauhkan telingamu dari dakwah-dakwah, jauhkan telingamu dari hayatus sahabah, jauhkan telingamu dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Itu ada propaganda seperti itu. Maka umat Islam dengan cara damai, yang penting jangan radikal, jangan ekstrim, jangan teroris,
dengan damai, berdakwah dengan damai. Itu warisannya Kiai Mukhlisun, warisannya para pendahulu kudama dulu yang telah mewariskan nilai-nilai luhur, yakni berdakwah di jalan Allah, jalan yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ke-6, ke-7, yang ke-7, yaitu yang sangat penting sekali. Yang ke-7 adalah ini yang sangat penting. Kita ini jangan sampai kena godaan keindahan dari setan. Tapi pilihlah keindahan dari Allah. Ada 2 keindahan. Keindahan produk setan, ada keindahan dari Allah. Al-Quran bicara begitu. Ada tafsir Ahlussunnah wal Jamaah yang biasanya dipakai oleh akidah Ahlussunnah wilayah India, kemudian Afghanistan, itu kan Sunni Abu Mansur Al-Maturidi, Sunninya Maturidiyah. Kalau di Indonesia Sunninya banyak Asy'ariyah. Kalau India, kemudian khususnya Afghanistan, itu banyaknya Sunni apa? Maturidiyah. Itu punya tafsir takwilatu ahli sunnah. Ternyata ada tazyin. Tazyin itu membuat keindahan, membuat hiasan. Ada tazyin wah, ada tazyinu syaitan. Al-Quran bicara, habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah mencintakan pada kalian iman, dan Allah membuat iman itu hiasan di dalam hatimu. Ini keindahan dari Allah. Kemudian setan juga begitu. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan memperdaya kita ini melihat amal kita sudah indah, padahal belum indah. Cuma kelihatannya amal kita ini sudah indah, padahal belum indah. Contohnya, kita mengajak orang itu baik. Itu baik. Mengajak orang itu Jumatan baik. Mengajak orang itu sholat baik. Tapi itu orang awam, begitu masuk masjid, kita lupa memberikan pelajaran cara bersolat. Cuma ngajak sholat, tapi gak diajarkan cara sholat. Nah ini membuat indah, tapi belum indah secara sempurna. Baru ngajak sholat, cuma yang diajak kan kadang-kadang belum bisa sholat. Saya pernah marah, ada orang gak sholat subuh, ketahuan saya tegur, ayo sholat, belum subuh kamu ya? Belum ya, ayo sholat. Saking takutnya sholatnya madhep kidul. Nah ini sholatnya menghadap selatan, ini berarti awam ini orang. Awam, belum bisa kita ajak sholat, berarti kita ajak sholat tetap, tapi kita berikan pelajaran cara sholat. Nah, itulah yang kemarin saya bertemu dengan sebagian syura di antara Pak Muslihuddin, apakah perlu diberikan buku tematik untuk berdakwah, bekal berdakwah para pendai, pendakwah supaya punya pegangan untuk tematik tentang sabar, tentang sholat, tentang apa, untuk memudahkan, karena untuk mempelajari dalam buku besar itu kan berat ya. Nah itu dibutuhkan rangkuman tematik yang penting sekali. Nah inilah yang bisa saya sampaikan terakhir dari kami.
kami ingin menyampaikan sedikit bahwa saya pernah matur ke Syekh Maulana Ilyas Al-Baroh Bangkawi yang memberikan catatan kaki terhadap Al-Adabul Mufrad dan catatan kaki terhadap kitab Hayatus Sahabah, juga disarahkan sama Syekh Muhammad Ilyas Al-Baroh Bangkawi, juga Al-Adabul Mufrad. Karena saya sekarang ini baru mengajar Al-Adabul Mufrad, hampir khatam di pondok. Nah, saya maturnya begini. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang seangkatan, segenerasi Jalaluddin As-Suyuti, murid Zakaria Al-Ansari. Itu kata beliau, ini kata beliau ya. Anda bisa baca dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Ada kitab At-Tabaqatul Kubra, itu tentang ensiklopedi tokoh-tokoh sufi. Ada kitab Al-Minanul Kubra, ada kitab Al-Mizanul Kubra. Tiga-tiganya karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang Mesir. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa kasyaf, penyingkapan yang ditemukan sebagian orang sufi bahwa madhab yang terakhir bertahan di muka bumi ini kasyaf ya, berarti kita tidak memastikan ya. Menurut kasyaf, penyingkapan, isyarah, ilham yang diterima sebagian orang sufi, bahwa madhab yang bertahan di muka bumi terakhir adalah Abu Hanifah, madhab Hanafi. Nah, saya matur ke Syekh Muhammad Ilyas Al-Baroh Bangkawi, saya matur waktu itu di kamar beliau, ini pengikutnya terbanyak India, Pakistan, Afghanistan, itu kan Hanafi ya, banyak Hanafi. Nah, kemudian Hanafi ini berpengaruh besar. Kita bersyukur Pak Maksududin. Kenapa ada madhab Maliki? Masya Allah, bersyukur sekali. Eropa banyak masuk Islam. Jadi madhab 4 itu mulia semua, berkontribusi besar semua, Sunni semua, luar biasa semua, punya kehebatan masing-masing. Meskipun kami bermadhab Syafi'i, kita tetap memuji madhab yang lain sesama ahli sunnah wal jamaah. Madhab Maliki, Masya Allah, Eropa masuk Islam banyak. Itu kalau misalnya dia ikut madhab selain Maliki, berat. Karena apa? Pengaruh masalah makanan. Karena madhab yang paling ringan masalah hukum makanan itu Maliki. Nah, Eropa terbiasa makan macam-macam, ya kan? Kalau khamr jelas haram, babi jelas haram, yang macam-macam itu loh, yang menurut kita Syafi'i diharamkan, tapi Maliki tidak diharamkan. Nah, ini hikmah dari Allah.
Eropa masuk Islam. Rata-rata saya tanyakan teman-teman di Eropa lebih banyak milih Maliki. Ini hikmah. Tapi kan ada rujukannya, Ahlussunnah wal Jamaah, ada rujukannya. Oleh karena itu, ulama itu Masya Allah, fikrahnya membawa hikmah. Perbedaan-perbedaan ulama seperti perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, dengan Imam Hambali, dengan Imam Abu Hanifah, luar biasa. Tetapi semua Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak ada fanatik, tidak ada ta'assub, tidak ada fanatik. Nah, ini penting sekali kita tanamkan supaya kita ini menghormat semua ulama, menghormat para ulama, para kiai, meskipun ada namanya kiai ya. Jangankan kok soal umat, apalagi umat itu macam dua, Pak Wakil Bupati. Ada umat yang baik, ada umat-umatan, itu kan macam dua. Ada umat yang baik, ada yang umat-umatan. Nah, ini yang umat-umatan yang bingungkan orang. Nah, kita ini alhamdulillah bersyukur sekali. Ada madzhab Syafi'i, ada madzhab Hanafi, ada madzhab Maliki, tapi tetap koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi yang memprihatinkan sekarang ini tugas berdakwah adalah adanya ghulu, adanya ekstrim dalam pemahaman akidahnya sendiri, termasuk fanatik, ta'assub yang berlebihan. Namanya ta'assub yang berlebihan, fanatik. Orang biasa disamakan Nabi, itu kan tidak boleh. Manusia biasa disamakan Nabi yang tidak punya dosa. Akhirnya muncul ta'assub. Masya Allah Pak, Masya Allah. Saya pernah baca dalam kitab apa ya, baru beberapa hari kemarin, saya baca dalam kitab apa, waktu kami di Lampung. Oh, kitabnya Marosil Abi Dawud. Nah, ada kitab Marosil Abi Dawud. Saya dapat kitab Marosil Abi Dawud. Ada orang sholat madhep orang, bukan madhep kiblat, madhep orang. Jadi yang di depan sholat, terus dia sholat, niatnya tidak menghadap kiblat, tapi madhep orang itu. Akhirnya disuruh mengulangi. Kamu salah sholatnya, tidak niat madhep kiblat, tapi madhep orang. Nah, ini fanatik. Oleh karena itu, ulama kita muliakan, kita jaga, terutama apa yang ditinggalkan oleh Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi yang muassis jamaah dakwah wa tabligh, dengan segala kekurangan dan kelebihan dari kita tetap bagaimana berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian bermadhab, kalau kita di Indonesia bermadhab Syafi'i, ya kan? Kita di Indonesia bermadhab Syafi'i, sholat dengan baik, dan camkan lidah kita jaga. Lidah kita jaga, mata kita jaga, hati kita jaga. Hormati, seperti misalnya ada, mohon maaf, ada seorang pejabat pemerintah, ada kekhilafan, kita nasihati. Bukan kita olok-olok, bukan kita hujat-hujat, tapi dinasihati dengan privasi, menjaga kehormatannya. Itu cara amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa, misalnya begitu, dinasihati
Jangan kita buka app-nya orang, ya. Jangan kita buka app-nya orang, meskipun itu pejabat. Saya masih ingat itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Saya baca dalam satu kitab, judulnya Petir yang Membakar, kitab bahasa Arab, judulnya Bledek. Ada kitab judulnya Bledek, As-Sawa'iqul Muhriqah. Ada kan kitab apa? As-Sawa'iqul Muhriqah. Kitab itu judulnya Petir yang Membakar. Nah, ada orangku benci sama pejabat yang dolim namanya Timur Leng. Siapa? Timur Leng, itu kan dolim, terkenal ya kedolimannya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, dia punya catatan HAM, punya catatan kedoliman. Saking bencinya orang ini, kalau nyampe kuburan Timur Leng, dia berhenti. Baca Quran, tapi bukan surat Yasin, bukan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, akhir surat Baqarah, bukan itu yang dibaca, khusus ayat-ayat siksa. Ada itu. Dia kumpulkan ayat-ayat siksa, dibaca, pokoknya serang Timur Leng, khusus ayat-ayat siksa. Ada seperti itu. Ini yang cerita dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Akhirnya dia mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ditegur. Kowe nek gedeng ya gedeng, tapi aja ngono caramu. Timur Leng itu mencintai anak cucuku, kata Rasulullah SAW dalam mimpinya. Karena Timur Leng itu dengan para habaib baik, dengan para sadat, dengan para habaib itu seneng. Kok bu elek-elek, ya kuwi gak cocok, tapi ora terus anggere tok kono ayat azab mbok berlondong kabeh. Ada lagi. Orang tuh benci dengan Abu Lahab. Subuh tabat yada Abi Lahab, duhur tabat yada Abi Lahab, ngimami apapun tabat yada Abi Lahab, berangkatkan jenazah tabat yada Abi Lahab, akikoh tabat yada Abi Lahab. Tidak pernah surat lain, pokoknya geyeting sama Abu Lahab. Dia mimpi bertemu Rasulullah. Abu Lahab kok bu elek-elek terus, aku paklikku loh. Kata Rasulullah SAW, itu paman saya. Masya Allah. Itu paman saya, artinya ini tetap orang gak baik, Abu Lahab. Termaktub dalam Al-Quran. Tapi nek kita dengan wilayah emosi terus Abu Lahab apa? Abu Lahab itu diombal-ambil terus. Kata Rasulullah, ini paman saya. Ammi. Itu dalam mimpinya itu. Masya Allah. Maka hormati para ulama. Ulama di berbagai negara. Pakistan banyak ulama. Afghanistan banyak ulama. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Doakan panjang umur para kiai-kiai, para ulama-ulama dakwah, panjang umur semua. Diberikan panjang umur yang barokah. Panjang umur yang barokah. Ya. Itu penting sekali. Maka kalau pengajian malam-malam, kiai itu jangan dikasih makan habis acara. Itu kan tidak baik kesehatan. Karena udah malam ngasih dahar kiai habis acara jam 1. Segone wis adem pisan. Ojo ya. Ojo habis acara. Belum acara.
Lu belum acara, kasih makan. Kadang habis acara capek, kasihan kayaknya. Nah ini. Yang kedua, jangan sekali-kali bertemu dengan ulama menceritakan info-info yang mengganggu hatinya ulama. Itu akan memperkeruh, membuat jiwa kiai itu keruh, budak. Rasulullah nggak mau. Rasulullah mengumumkan pada sahabat, nggak usah disampaikan ke saya info-info yang nggak mengenakkan saya. Rasulullah, biar hati saya ini salimus sudur, salimus sadri, bersih hati saya. Nggak usah disampaikan ke saya info-info yang nggak enak kalau disampaikan ke saya. Loh, kadang-kadang kan ada orang sih senengannya wadul-wadul, wadul-wadul jelas-jelas. Ada itu. Masya Allah Kiai, ada orang saya kasih doa, tak kei donga. Wonge lara tak kei donga. Liya dina tekon neh. Yai, kemarin sakit Yai, sudah hampir sembuh. Terus jenengan paringi donga, kok malah nemen Yai. Lah ini orang lah enggak. Ini yang ahlul fitnah wal jamaah ya ini. Ya. Apa ini ahlul apa? Dikasih doa kok malah nemen. Lah seperti inilah yang sebetulnya mengganggu hati ya. Kiai sebetulnya tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Ini mengganggu hati kiai. Nah, selesailah kita berdakwah, istiqomahkan apa yang ditinggalkan Kiai Mukhlisun, para ulama-ulama dakwah, Maulana Ilyas Al-Gandahlawi, Syekh Yusuf, dan apalagi Aba In'amul, siapa itu? Syekh In'amul Hasan, kemudian yang tokoh-tokoh lagi Zakaria, kemudian yang itu kan mufti-mufti besar ya, kemudian ulama-ulama Dioban, Masya Allah, karangannya kitab itu Masya Allah. Jadi memang luar biasa. Kita ini loh yang biasa luar. Kalau beliau-beliau ini memang luar biasa. Kita yang biasa luar. Ya Allah, saya kemarin punya tamu. Seneng ilmu nahwu. Tak tanya, anaknya 3. Laki-laki, perempuan, anak kecil. Sing barep sapa iku lanang? Wabi. Namanya siapa? Wabi. Ini yang laki-laki. Oh gitu ya. Dan sing wedok. Hiyalati. Masya Allah. Terus yang kecil idhuma. Ada fakta loh ini, tamu saya baru saja. Terus tak pikir. Wong iki kok pinter temen gawe jeneng. Terus tak pikir sok nek di anak keempat iki enake ya huwa-hum. Karena sudah huwabi, hiyalati, izhuma. Kok bisa pakai nama seperti itu Kiai? Ada dan pinter ngaji orangnya, pinter ngaji, tapi seneng saking cintanya pada ilmu nahwu sampai begitu. Ada orang awam menghadap ke saya, nyuwun donga Yai niki ponakan lahir putri Yai. Kasih nama siapa Pak? Indah Sidratul Muntaha. Satu ayat Quran, Indah Sidratul Muntaha. Tak pikir kok apik namanya. Terus saya jadi ingat, saya pernah ngasih orang nama. Orang minta nama sing gak ono kembarane Yai. Ya wis tak jengkano, zalika liman khasyya rabbah. Gak ono kembarane. Tak jengkano semua zalika liman khasyya rabbah. Gak ono kembarane ya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alina. Allahumma biyadikal khair, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Allah, wa maghfir ki mukhlisun sulhi furu'i wa maghfir lahum
semua para ulama kita, para pendakwah kita yang telah mendahului kita. Wa maghfir lahum warhamhum, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, al-ahya minhum al-amwat. Wa maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jinana masawiyahum. Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa azwajan khairan min azwajihim wa ahaliya khairan min ahalihim. Allahumma innahum atawka wa anta khairu ma'amulin bih. Allahumma akrim nazilahum wasi' madakhilahum. Allahumma la takhribna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum waghfir lana wa lahum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang barokah dan panjang umur juga sehat yang barokah. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Dan semoga kita senantiasa bisa mengambil hikmah dan manfaat dari setiap pengajian Gus Koyum. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.